Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami menerima Kristus dalam hidup ini, agar kami dapat melawan akan godaan nikmat yang setan sajikan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Dorcas Nababan. Kepada Ibu Dorcas, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada. Renungan pagi kita pada hari ini, 15 Januari 2025, dengan judul Godaan Terkadang Disamarkan Sebagai Kenikmatan, dari ayat Alkitab Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa diketahui, setan memilih menggunakan ular sebagai perantaranya. Penyamaran yang sangat cocok untuk tujuan penipuannya. Ular saat itu merupakan salah satu makhluk paling bijak dan paling cantik di bumi. Ia bersayap, dan saat terbang di udara, ia memancarkan cahaya yang menyilaukan dengan warna dan kecemerlangan seperti emas yang dipoles. Beristirahat di dahan pohon terlarang yang penuh buah dan menikmati buah yang lezat, ular menjadi objek yang menarik perhatian dan menyenangkan mata yang melihatnya. Jadi, di Taman Kedamaian, si perusak mengintai mengawasi mangsanya. Para malaikat telah memperingatkan Hawa agar berhati-hati, agar tidak berpisah dengan suaminya saat mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sehari-hari di taman. Bersama suaminya, ia akan lebih terhindar dari godaan daripada jika ia sendirian. Namun, karena asyik dengan pekerjaannya menyenangkan, tanpa disadari ia menjauh dari sisi suaminya. Saat menyadari bahwa ia sendirian, ia merasa khawatir akan bahaya, tetapi menepis rasa takutnya, memutuskan bahwa ia memiliki cukup hikmat dan kekuatan untuk membedakan kejahatan dan menahannya. Tanpa menghiraukan peringatan para malaikat, ia segera mendapati dirinya menatap pohon terlarang itu dengan rasa ingin tahu dan kekaguman yang bercampur aduk. Buahnya sangat indah, dan ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Allah menahannya dari mereka. Sekaranglah kesempatan bagi si penggoda. Seolah-olah dia mampu memahami cara kerja pikirannya. Dia berkata kepadanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hawa terkejut dan terperanjat karena dia seolah-olah mendengar gema pikirannya. Terhadap pertanyaan si penggoda yang menjerat, dia menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Demikianlah pekerjaan setan sejak zaman Adam hingga sekarang, dan ia telah melakukannya dengan sangat sukses.
Ia menggoda orang untuk tidak mempercayai kasih Allah dan meragukan hikmat-Nya. Ia terus-menerus berusaha membangkitkan semangat keingintahuan yang tidak hormat, hasrat yang gelisah dan ingin tahu untuk memahami rahasia hikmat dan kuasa ilahi dalam upaya mereka untuk mencari tahu apa yang Allah ingin sembunyikan. Banyak orang mengabaikan kebenaran yang telah Ia ungkapkan dan yang penting bagi keselamatan. Dari buku Patriarchs and Prophets halaman 53 sampai 55. Demikianlah bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang si ular dalam Taman Eden, Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 39 paragraf 2. Ular itu tidak memiliki kemampuan berbicara, tetapi setan menggunakannya sebagai perantara. Setanlah yang berbicara, bukan ular. Hawa tertipu dan mengira ular yang berbicara. Ular ini adalah makhluk yang sangat cantik dan bersayap, dan saat terbang di udara, penampilannya sangat cemerlang, menyerupai warna emas yang dipoles. Si ular tidak berjalan di atas tanah, tetapi pergi dari satu tempat ke tempat lain melalui udara dan memakan buah seperti manusia. Oleh sebab itu, saat setan menggoda Hawa melalui si ular, ular tersebut makan buah larangan dengan bebasnya. Roh Nubuat berkata dalam Spirit of Prophecy volume 1 halaman 35 paragraf 1. Setan memasuki ular itu, lalu mengambil posisinya di pohon pengetahuan dan mulai memakan buah itu dengan santai. Apakah Hawa tahu bahwa ular tidak bisa berbicara? Hawa tahu, tetapi perhatikan apa yang terjadi. Spirit of Prophecy volume 1 halaman 35 paragraf 2 melanjutkan. Ia, yaitu Hawa, terkejut mendengar seekor ular berbicara. Ular itu memuji kecantikan dan keelokannya yang luar biasa, yang membuat Hawa senang. Namun, ia, yaitu Hawa, heran, karena ia tahu bahwa ular itu tidak diberi kemampuan untuk berbicara oleh Allah. Hawa tahu bahwa ular tidak bisa bicara, tetapi Hawa meski heran, namun menjadi senang, karena si ular memuji kecantikan dan keelokan Hawa. Setan tahu bahwa kalau wanita dipuji akan kecantikannya, maka runtuhlah pertahanannya. Itulah yang terjadi pada Hawa, dan akhirnya Hawa masuk ke dalam diskusi dengan setan. Hawa lupa bahwa bahaya yang para malaikat sampaikan ada di depannya. Roh Nubuat lanjutkan dalam buku yang sama dan paragraf yang sama yang berbunyi, rasa ingin tahu Hawa pun muncul. Gantinya melarikan diri dari tempat itu, ia malah mendengarkan ular yang berbicara. Tidak terpikir olehnya bahwa ular itu adalah musuh yang telah jatuh, yang menggunakan ular sebagai perantara. Setanlah yang berbicara, bukan ular itu sendiri. Hawa terbuai, tersanjung, dan tergila-gila. Istilah lainnya, Hawa klepek-klepek dengan pujian sanjungan setan. Hawa lupa diri dan lupa akan amaran para malaikat. Dan akhirnya Hawa ngobrol dengan setan. Jadi, Hawa akhirnya masuk ke dalam perangkap setan, karena setan menggunakan ular yang bersayap, makhluk yang sangat cantik, dan si ular, yaitu setan, memuji dan menyanjung kecantikan Hawa. Demikianlah cara setan dalam menjerat manusia sampai sekarang. Setan menggunakan hal-hal yang menarik perhatian dan membawa kenikmatan. Dan waktu setan berkata dalam Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Waktu ular berkata demikian, si ular sedang menikmati buah tersebut. Ingat tadi, ular makan buah seperti manusia, dan si ular makan buah terlarang itu dengan santainya. Jadi,
Hawa melihat si ular menikmati buah tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Roh Nubuat berkata dalam Spirit of Prophecy volume 1 halaman 37 paragraf 2. Ia, yaitu si ular, menarik perhatiannya pada dirinya sendiri. Artinya, si ular menarik perhatian Hawa kepada diri ular. Ia, yaitu si ular, memakan buah pohon itu dengan bebas dan mendapati bahwa buah itu sama sekali tidak berbahaya, tetapi juga lezat dan mengasihkan. Setan menarik perhatian Hawa dengan menunjukkan bahwa saat si ular makan buah itu dengan bebas, tidak terjadi apa-apa. Bahkan buah itu lezat dan mengasihkan. Perhatikan kondisi Hawa. Dari yang tadinya percaya bahwa jika memakan buah larangan pastilah manusia mati, sebagaimana firman Allah dalam Kejadian 2 ayat 17, menjadi percaya akan perkataan setan yang menyatakan bahwa jika makan buah tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4. Ini semua hanya karena Hawa melihat godaan yang indah dan nikmat, serta dipuji dan disanjung karena kecantikannya. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 21 paragraf 5. Demikianlah pekerjaan setan sejak zaman Adam hingga sekarang, dan ia telah melakukannya dengan sangat sukses. Ia menggoda orang untuk tidak mempercayai kasih Allah dan meragukan hikmat-Nya. Ia terus-menerus berusaha membangkitkan semangat keingintahuan yang tidak hormat, hasrat yang gelisah, dan ingin tahu untuk memahami rahasia hikmat dan kuasa ilahi. Dalam upaya mereka untuk mencari tahu apa yang Allah ingin sembunyikan, banyak orang mengabaikan kebenaran yang telah Ia ungkapkan dan yang penting bagi keselamatan. Setan menyajikan godaan dan pencobaannya dengan tampilan yang nikmat serta menggoda, dibarengi dengan pujian dan sanjungan dunia. Maka banyak manusia yang jatuh dan masuk dalam jerat setan, sebagaimana Hawa. The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 37 paragraf 2 melanjutkan. Si penggoda memetik buah itu dan memberikannya kepada Hawa. Hawa memegangnya di tangannya. Nah, kata si penggoda, "Kamu dilarang menyentuhnya, karena kamu akan mati." Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan merasakan lebih banyak kejahatan dan kematian saat memakannya daripada saat menyentuh atau memegang buah itu. Hawa menjadi berani karena dia tidak merasakan tanda-tanda langsung dari ketidaksenangan Allah. Dia menganggap kata-kata si penggoda itu bijaksana dan benar. Dia, yaitu Hawa, makan dan sangat senang dengan buah itu. Setan pun berhasil dalam meyakinkan Hawa. Tetapi apakah saat Hawa makan buah larangan tersebut, Hawa langsung sadar bahwa dia telanjang? Oh tidak. Kapankah ketelanjangan terjadi? Kejadian 3 ayat 6 dan 7 menyatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia, yaitu Hawa, mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi, waktu Adam dan Hawa makan buah larangan tersebut, barulah mereka terbuka matanya bahwa mereka telanjang. Sebab Hawa adalah satu dengan Adam. Hawa dibangun dari Adam. Gambar dan rupa Allah adalah Adam dan Hawa. Jadi saat Hawa makan, dia belum telanjang. Tapi saat Adam turut makan, maka manusia seutuhnya jatuh. Dan terbukalah mata mereka bahwa mereka telanjang. Apakah Adam dengan mudah menerima buah tersebut dan memakannya? Oh tidak. Adam sadar bahwa Hawa sudah melanggar. Lalu kenapa Adam mau terima dan makan? The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 38 paragraf 1 berkata, begitu Hawa tidak taat, ia menjadi perantara yang kuat untuk menjatuhkan suaminya.
Artinya, sebagaimana setan menggunakan ular untuk goda Hawa, demikian juga setan gunakan Hawa untuk yakinkan Adam. Ditambah oleh cintanya Adam kepada Hawa, akhirnya Adam terima dan makan buah tersebut. Inilah yang terjadi bila manusia jatuh kepada godaan nikmat setan dan pujian setan. Maka manusia menjadi saluran godaan dan kejatuhan bagi sesamanya. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, satu-satunya perlindungan kita, satu-satunya penjagaan kita dari godaan setan dan sanjungannya adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Berdoalah setiap hari, setiap saat untuk kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Maka kita dapat menang sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran yang penting sekali bagi kami agar tidak jatuh ke dalam godaan setan yang disamarkan dalam bentuk kenikmatan dan bahkan dibarengi dengan pujian dan sanjungan akan kehebatan dan kecantikan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami yang percaya membuka hati dan selalu meminta kehadiran Kristus dalam hidup ini, sebab Yesuslah satu-satunya perlindungan kami dalam menghadapi setiap godaan dan pencobaan setan yang begitu nikmat dan sanjungannya yang begitu mengangkat. Dan kami tidak jatuh, tetapi kami menang sebab Kristus yang telah mengalahkan setan hidup dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.